menurut ceritanya itu sejarah Curug Cipendok, dulu kan sebelum itu bukan Curug Cipendok namanya. Setelah itu namanya dulu banyak blabur karena curugnya airnya terjun itu mirip mirip ini kepala soang. Nah, setelah ada Raden Ranu Sentika itu namanya, itu dia lari dari kerajaan dan dari Jawa Timur itu, terus dia perang itu, terus dia kalah, melarikan diri mencari keselamatan, dia lari ke lereng Gunung Slamet. Nah, setelah itu dia penasaran, pengen buka kebun di sini ceritanya. Nah, setelah buka kebun di sini, itu kalau dibabat pagi, sore udah tumbuh. Kalau dibabat sore, pagi sudah tumbuh, itu udah kembali semula lagi. Nah, mungkin karena saking keselnya si Raden itu, dia terus suka ditinggal pergi mancing ke sini. Mancing ke sini itu dia bukannya dapat ikan, pendok. Pendok itu serangka wasiat itu, keris. Nah, keris kan suka ada wadahnya, itu namanya pendok. Nah, terus dia dibawa ke tempat istirahatnya di situ. Nah, setelah dibawa ke tempat istirahatnya, terus dia pengen pulang. Dia pulang. Terus sampai ke rumah, dia masuk ke kamar. Pendok tersebut masih dibawa. Nah, setelah dibuka di dalamnya itu ada binatang. Binatang tersebut berupa lutung. Lihat dari mata awam, itu lutung. Nah, kalau orang yang lihat yang mendapatkan pendoknya itu, padahal itu putri, namanya Dewi Masinten. Setelah itu dinikahin kan, terus dia penasaran setelah menikah, saya pengen buka kebun lagi di sana. Syaratnya ya itu, kalau saya ikut udah nikahin saya bisa bantuin. Nah, akhirnya pergi ke sini lagi, ke lereng Gunung Slamet. Sebelah, kalau bahasa Indonesianya Kidul Kulon itu apa ya? Berarti ya ada selatan, barat. Nah, setelah itu dia bisa ke sini lagi, terus bisa bikin kebun kopi di situ. Nah, setelah buka kebun kopinya, dia pada mandi ke sini bareng-bareng, cerita. Kamu bisa dapetin saya kan gara-gara kamu mancing di sini. Setelah cerita-cerita sama itu, ya memang itu yang mungkin jadi jalan hidup saya, ceritanya si Raden itu. Nah, setelah itu dia bisa bikin nama. Tempatnya di mana sih? Itu di Curug. Ada air terjunnya. Nah, curug tersebut namanya curug apa?
Ya nggak tahu, ya dijuluki karena sudah mendekati ke barat. Barat kan bahasanya Sunda. Nah kan Ci itu kan cai. Jadi cai terjun Cipendok. Cai apa? Dapat pendok dari cai tersebut. Iya. Nah, setelah dapat itu terus dijuluki Curug Curug Cipendok. Cipendok. Nah, keturunannya itu dia jadi ini apa? Jadi Raden juga, namanya Raden Sobali. Dia kepengen turun ke desa Aji Barang. Karena zaman dulu belum banyak orang, ya mungkin dia orang terpandang, keturunan raja. Nah, di situ dijadikan Adipati Marapat. Nah, itu kalau cara cerita desanya itu kan memegang empat wilayah, yaitu wilayahnya Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, 4 kabupaten. Memang dulu saya pernah dikasih mimpi, ya bukan mimpi sih, saya kan tinggal di warung, karena waktu itu airnya tahun 2018 2019 itu kan keruh 2 tahun. Saya juga masih bingung. Pas mau maghrib itu kan saya habis wudhu, itu saya belum nutup pintu. Pikir, udah nggak ada orang ini, saya bisa sholat khusyuk. Nah, pas gerimis saya habis wudhu, tiba-tiba ada cewek, cantiknya luar biasa. Cewek tersebut turun ke depan warung saya. Nah, saya baru mau tanya, bahwa kok sendirian? Baru di dalam hati mau tanya begitu, kok sendirian? Nah, dia nanya dulu, Pak, bukan Pak, Kang, ada yang numpang lewat. Lah, saya pikir ada yang numpang lewat itu siapa? Berarti temennya, saya tebak temennya. Tiba-tiba cewek tersebut hilang. Cariin ke warung sebelah, ke belakang, nggak ketemu juga. Nah, setelah saya cariin nggak ada, terus ya saya kembali ke itu, terus sholat, habis sholat. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian di sini ada banjir bandang. Nah, saya juga nggak maksud bahwa yang numpang lewat itu banjir. Itu kalau nggak salah bulan 6, malam tanggal 6 bulan Juni. Bulan Juni malam tanggal 6 itu ada banjir bandang. Nah, udah itu dari bawah udah datang ke sini. Dari PT SAE, Pak, ngapain? Udah tidur? Oh ya belum, baru jam 8. Terus di bawah kan banjir bandang. Itu, oh nggak banjir bagaimana, orang curugnya aja nggak kelihatan. Terus habis maghrib saya kan kesini penasaran. Iya.
ke sini, pulangnya ke sana, ini sudah kejebur lumpur saya, percikan dari bawah Ke air atas. terjun, karena saking gedenya. Di sini dedaunan nggak ada yang hijau, coklat semua. Ya itu namanya jodoh, rezeki, maut itu kan di tangan Yang Maha Kuasa. Ya mungkin buat pelantara. Ya dulu memang ada. Saya bukannya sok dukun ya, ini menyembuhkan keluarga Mbak yang lagi berantakan jadi tentrem kembali. Ini saya ambilin air di pancuran situ. Nah, saya kasih ke Mbak itu. Terus si Mbak itu mungkin percaya, dibawa sama botol aqua. Terus saya bilang, Mbak, ini air nanti kalau si emas pulang, ya dikasih, kalau suka kopi ya buat bikin kopi, sedikit-sedikit lah. Terus kalau teh ya buat bikin teh, apa kesukaan si masnya, si Mbak, saya bilang begitu. Nah, terus nanti sedikit buat cuci muka lah kalau habis bangun tidur. Mudah-mudahan suami Mbak bisa sayang kayak semula. Oh iya. Nah, lebaran kemudiannya dia datang ke sini. Sini. Alhamdulillah saya anaknya, suaminya, terus orang yang tadinya mau ditinggalin selingkuhan sama Iya. suaminya. Pak, setelah saya dikasih air sama Bapak, pikiran saya tenang. Suami saya ke saya itu sayang lagi. Setelah dikasih air ke saya ngasih ke dia, saya ambilin botol aqua, terus saya ambilin air dari situ, saya kasih, terus dilaksanakan sama si Mbak itu. Nah pas kesininya tuh udah katanya, alhamdulillah setelah Udah. Bapak ngambilin air dari sini bener-bener Cipendok itu bisa memberkahi. Kalinya itu kan apa, curugnya kan curug Cipendok. Kalinya kali Perukut. Perukut itu dalam arti perekat. Makanya itu yang kejodohan itu kan bisa merekat lah. Dulu waktu baru dibuka objek wisata, kalau nggak salah tahun 2000, belum 2000, 1986. Itu setelah diresmikan, itu kan dibuka objek wisata tahun 85. 1985 itu dibuka objek wisata sama pemerintah daerah. Terus itu pengunjung banyak banget, tapi nggak akses jalannya, nggak lewat sini, lewat bawah. Ya mungkin karena nyebrang sana, nyebrang sini. Nah si cewek tersebut SMA Purwokerto itu panik karena melihat air udah keruh, Iya. makin gede. Akhirnya dia terpaksa lompat. Nah lompat ke bawah arus. Itu cuma sekali itu aja. Terus ada cowok yang mau nolong ke bawah juga. Yang satu ketemu dari sini sekitar 3 kilometer, yang satu ketemunya udah jauh sih, ada 5 kilometeran. Pengunjung kadang-kadang kalau orang yang punya kebatinan itu apa, datang ke sini suka ada yang nemuin cerita tujuan apa ke sini, kadang-kadang silaturahmi.
itu cukup. Kemungkinan ada tujuan lain, kadang-kadang ditemukan di sini. Kalau misalkan saya mau ketemuan di apa di mana ketemuan kontak batinnya, itu bisa ketemuan di Cipendok ya, tempatnya yang enak. Kan bisa juga di sini. Cuma apa nitipnya itu dia pesan. Jadi setiap pengunjung yang ke sini kan tujuannya mau senam. Nah, kalau datangnya ke sini kok tiba-tiba dia apa bengong, suka pikiran kosong, itu yang gampang Hati-hati. gampang pingsan. Sebetulnya pingsan juga nggak kesurupan. Cuma Cuma gimana ya, mungkin dikasih peringatan sama yang bau rekso di sini. Ya udah kalau ke sini susah-susah mah ngapain, nggak usah ke sini gitu. Jadi nggak boleh bengong, nggak boleh ngelamun. Nah, orang seperti saya aja misalkan ada orang datang-datang mukanya kusut, gimana nggak gembira, disapa juga kurang paham. Ya kan gimana lah kalau orang cerita itu sombong apa gimana. Tapi kalau datang ke sini tujuannya seneng.